Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Rumah Sakit Wahidin Sudiroso Makassar dalam acara Podcast Bisa Sehat, bincang seputar kesehatan. Hari ini bersama saya Dr. Reski Hardianti, spesialis anestesi yang akan memandu acara podcast kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan dokter spesialis urologi, Dr. Syakri Syahrir, spesialis urologi konsultan, yang pada hari ini akan bersama kita mengupas jauh tentang batu saluran kemih dan sekitarnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Syakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kiki. Ya, terima kasih dok atas kesempatannya hari ini. Sudah diluangkan waktunya, padahal beliau ini sibuk sekali loh. Di kamar operasi, di poliklinik, dan juga di ruang perawatan dok ya. Ya, ini kami bisa ketemu lagi di luar kamar operasi, biasanya lebih sering di kamar operasi dok ya. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang penanganan batu saluran kemih dengan terapi ISWL atau ESWL yang merupakan singkatan dari extracorporeal shock wave lithotripsy. Dan apa sih ESWL itu, kita akan bertanya pada ahlinya. Ya, Dr. Syakri, izin dok, yang pertama sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu ESWL, apa sih dok batu saluran kemih itu dok? Ya, Dr. Kiki, jadi batu saluran kemih itu adalah batu yang terbentuk di saluran kemih. Saluran kemih itu kita bagi dulu, saluran kemih bagian atas, yaitu ginjal, kemudian ureter. Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Kemudian saluran kemih bagian bawah itu adalah kandung kemih atau buli-buli dan uretra. Jadi semua batu yang terbentuk atau batu yang terbentuk di tempat-tempat itu disebut dengan batu saluran kemih. Baik, terima kasih dok. Jadi batu saluran kemih itu panjang dok ya salurannya ya. Jadi dari atas sampai bawah, dari ginjal sampai tempat keluarnya itu bisa terbentuk batu dok ya? Iya, karena batu kalau terbentuknya di ginjal namanya batu ginjal, atau kemudian kalau terbentuk di ureter namanya batu ureter. Jadi kira-kira sesuai dengan lokasinya, namanya kan sesuai dengan lokasinya. Tapi secara umum kalau terbentuk di saluran kemih, kadang orang awam istilahnya batu saluran kemih. Oh baik dokter. Ya. Oke dok. Kemudian ketika terbentuk batu dok di saluran kemih, apa saja manifestasi klinis atau gejala tanda yang bisa terjadi? Yang bisa terlihat pada pasien? Jadi sesuai dengan lokasinya, tadi gejala pun sesuai juga dengan lokasinya. Misalnya batu yang paling sering ditemukan itu batu ginjal, penyakit batu ginjal. Gejala yang bisa dirasakan oleh pasien itu keluhan nyeri di pinggang, kemudian kencing darah atau biasa dikenal dengan istilah hematuria, ya, atau batu yang terbentuk di kandung kemih itu kadang-kadang mengeluhnya selain kencing darah juga bisa mengeluh nyeri saat berkemih atau susah berkemih. Jadi tergantung lokasinya lah kira-kira dokter Kiki ya. Memang jadi kalau misalnya lebih arah gejalanya lebih ke nyeri pinggang, maka biasanya kita menduga bisa jadi itu adalah batu di ginjal atau batu di ureter. Jadi itu sesuai lokasinya. Baik dok. Jadi tadi disimak ya, ketika teman-teman punya salah satu mungkin gejalanya atau beberapa dari gejala tersebut, hati-hati, mungkin saja teman Wahidin punya gejala batu saluran kemih. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya dokter, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memeriksakan atau mendeteksi dini adanya batu di saluran kemih? Ya, jadi tentu untuk seorang dokter misalnya untuk mengetahui suatu penyakit batu saluran kemih, yaitu pertama anamnesis, ya, anamnesis, kemudian yang tadi gejalanya bisa berupa nyeri pinggang, bisa berupa kencing darah, atau bisa juga pasien bila disertai dengan infeksi bisa disertai dengan demam, atau nyeri saat berkemih atau sama sekali tidak bisa berkemih. Itu gejala-gejala yang bisa ditemukan pada orang yang menderita batu saluran kemih. Kemudian pemeriksaan fisik, ya, tentu pemeriksaan fisik ya seperti biasanya kita harus periksa sendiri, kemudian kita lihat bisa jadi ada pembengkakan di pinggang ataupun misalnya tidak bisa berkemih
maka dia akan teraba keras di bagian perut bagian bawah, misalnya kalau kencingnya tertahan, atau ada tanda kencing darah. Nah, nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan radiologi. Bisa dengan ultrasonografi ataupun pemeriksaan yang lebih canggih dengan CT scan. Itu kalau untuk dokternya ya. Kalau pasiennya saya rasa sesuai dengan anunya, kalau untuk mengenali bisa tadi dengan gejala-gejala atau tanda-tanda yang ada, misalnya nyeri di pinggang, kemudian kadang disertai dengan mual atau disertai dengan kencing keluar darah, ya itu sebagai gejala yang harus ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, dok. Ya, Ya, jadi teman-teman semua ketika mengalami gejala atau tanda yang kemungkinan atau dicurigai berhubungan dengan batu saluran kemih, segera periksakan diri ke dokter, apakah itu ke dokter umum dulu atau mungkin ke rumah sakit yang ada dokter spesialis, ke dokter spesialis urologi seperti dokter Syakri mungkin, ya. Kemudian lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk segera ditangani, ya. Kemudian dokter, ketika batu saluran kemih tersebut tidak ditangani, apa komplikasi yang bisa terjadi? ya. Jadi komplikasi yang dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi misalnya pada komplikasi yang ringan mungkin nyeri yang sering berulang, kemudian bisa berlanjut terus, bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, bahkan sampai yang terberat infeksi itu bisa jadi sepsis. Kalau menyebabkan sumbatan pada aliran urin yang dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan gagal ginjal, sehingga orang bisa jatuh pada kondisi dia harus dilakukan cuci darah misalnya. Jadi itulah komplikasi yang bisa terjadi. Ya. Wah, bahaya sekali dok ya. Jadi yang mungkin awalnya hanya dianggap remeh, suka tahan kencing atau mungkin kurang minum, sehingga bisa terjadi batu saluran kencing. Tapi kalau tidak segera ditangani, bahkan bisa gagal ginjal dok ya. Iya, atau bisa. mungkin tadi bisa sepsis, infeksi berat sehingga harus dirawat di ICU. Iya, betul. Nanti jadi pasiennya dokter Kiki. Iya, dok. Baik dok. Kemudian selanjutnya dokter, salah satu penanganan batu saluran kemih mungkin seperti yang akan kita bahas lebih lanjut pada hari ini, yaitu ISWL atau SWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Apa saja sih dok indikasinya? Ukuran apa saja batunya sehingga pasien tersebut sudah diindikasikan untuk ISWL? Iya, jadi sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa penanganan batu saluran kemih memang tergantung indikasi, jadi tergantung juga lokasi batu. Misalnya batu ginjal tentu berbeda dengan batu buli-buli. Untuk batu ginjal ada banyak modalitas yang tersedia sebenarnya. Misalnya bisa dari yang paling invasif, apakah operasi terbuka, ataupun minimal invasif, misalnya dengan melakukan pemecahan batu menjadi fragmen yang kecil melalui endourologi, memasukkan alat ke dalam saluran kencing. Kemudian yang paling minimal lagi itu dengan ISWL atau ESWL tadi. ESWL itu lebih banyak digunakan untuk batu yang lebih kecil, biasanya ukuran 2 cm atau kurang, atau lebih kecil dari itu, dan belum ada komplikasi misalnya obstruksi di ginjal atau sumbatan di aliran urin. Nah, ESWL ini salah satu modalitas yang banyak digunakan karena manfaatnya efeknya lebih ringan, komplikasi yang ditimbulkan bisa lebih minim karena tidak perlu tidak menyebabkan luka karena tidak dilakukan prosedur yang invasif. Jadi bisa dikerjakan di rawat jalan, kemudian tidak memerlukan persiapan khusus. Ya. Ya, jadi ISWL ini tidak perlu masuk kamar operasi dok ya? Iya Bukan betul. tindakan operasi. Ya. Tidak memerlukan pembiusan. Oh siap. Ya. Bisa dilakukan di poliklinik. Ya, bisa dikerjakan di rawat jalan. Rawat jalan maksudnya. Oke dokter, mungkin selanjutnya dok, apa persiapannya dok jika misalnya kita akan melakukan ESWL pada pasien, apa saja yang harus disiapkan? Ya, untuk pasien sendiri sih sebenarnya tidak ada persiapan khusus, ya, tidak memerlukan tidak puasa, kemudian
tidak ada tidak perlu diinfus ya. Jadi tidak ada persiapan khusus selama pasien tidak ada kontraindikasi. Artinya tidak ada yang bisa menyebabkan risiko komplikasi pada saat dilakukan SWL, misalnya mengkonsumsi obat antikoagulan misalnya ya. Sehingga kalaupun misalnya memakai obat antikoagulan, maka paling hanya bila bisa dihentikan dalam waktu tertentu, kemudian bisa dilakukan ESWL. Untuk dokter sendiri tentu kita harus setelah melakukan pemeriksaan dan menegakkan diagnosis dengan tadi yang saya jelaskan, anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang radiologi, dan sesuai dengan ukuran batu yang 2 cm atau kurang dari itu dan tidak ada obstruksi atau sumbatan, ya bisa langsung dikerjakan ESWL karena tidak memerlukan persiapan khusus. Baik, Dok. Ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya, Dok, ya. Iya, jadi betul. Untuk dilakukan ESWL itu di persiapannya tidak seribet untuk yang dilakukan operasi. Iya. Pemeriksaannya juga pemeriksaan dan juga persiapan yang lainnya seperti puasa juga tidak diperlukan. Tidak Dok, ya. diperlukan, ya. Jadi teman-teman jika tidak ingin berlanjut ke kamar operasi, tidak mau dipersiapkan lebih banyak atau mungkin bertemu kami di ruang operasi, jadi bisa sesegera mungkin untuk memeriksakan. Mungkin saja nanti hanya perlu ESWL saja. Mungkin batunya cuma bisa dengan ESWL bisa ditangani. Kemudian pertanyaan terakhir, dokter. Iya. Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses layanan ESWL? Jadi untuk sekedar teman-teman ketahui bahwa di Wahidin ini kita punya fasilitas ESWL. Jadi mungkin Dr. Syakri bisa menjelaskan jika teman-teman Wahidin ingin mengakses layanan ini, apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi tentu pertama harus melalui mendaftar dulu untuk registrasi untuk dilakukan pemeriksaan di poliklinik ya, bisa melalui poliklinik rawat jalan umum dan bisa juga di poli PCC kalau di Rumah Sakit Wahidin ya. Tentu setelah kita melakukan menegakkan diagnosis, tinggal membuat jadwal untuk pelaksanaan. Jadi sebenarnya sangat sederhana, simple ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit, jadi bisa dilakukan begitu kita sudah menegakkan diagnosis dan dilakukan penjadwalan. Pelaksananya hanya sekitar 50-60 menit. Oh, baik. Ya. Jadi kalau misalnya pasiennya baru datang, Dok, bisa langsung dilakukan? Ya, tentu setelah kita melakukan diagnosis dan sudah lengkap pemeriksaannya, bisa dijadwalkan. Ya, kita akan menjadwalkan tentu sesuai dengan sudah urutan prioritas yang terjadwal ya. Siap, Dok. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita bisa menyaksikan video tentang ESWL bagi teman-teman yang ingin melihat sekilas atau melihat secara garis besar bagaimana prosedur ESWL itu, bagaimana alatnya. Mungkin bisa melihat tayangan berikut ini.
Ya, kemudian dokter, sebelum kita tutup, kita bermain sedikit mitos atau fakta. Yang pertama, kata orang nih dok, katanya kalau banyak duduk, pekerjaan yang banyak duduk itu bisa salah satu penyebab ada batu saluran kemih. Bagaimana itu dok? Itu fakta. Jadi salah satu faktor risiko yaitu adalah gaya hidup sedentary life ya. Kurang bergerak, banyak duduk, kurang minum, ya itu fakta. Ya, jadi kalau yang pekerjaannya banyak duduk, sebaiknya banyak minum dok ya? Ya. Mungkin supaya mobilisasi. Iya, mobilisasinya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dok, mitos atau fakta, sebagian orang mempercayai bahwa di daerah tertentu bisa airnya itu mengandung zat-zat yang bisa menyebabkan pembentukan batu. Apakah itu benar dokter? Iya, itu fakta ya. Jadi di beberapa daerah tertentu punya populasi di daerah tertentu itu punya resiko untuk menderita batu oleh karena bisa jadi karena air yang dikonsumsi mengandung mineral atau kalsium yang lebih tinggi, misalnya ya, itu juga berisiko untuk terjadinya batu. Jadi di dalam secara epidemiologi itu disebut dengan, ada daerah yang disebut dengan stone belt, di mana di daerah tertentu yang ditemukan insiden batu itu atau kejadian batu itu pada daerah tertentu itu meningkatkan resiko pada penduduk di daerah tersebut untuk terjadi batu. Ya. Baik dok. Yang terakhir dok, mitos atau fakta, apakah batu ginjal ini bisa disembuhkan dengan obat tradisional atau obat herbal? Ya, sepanjang pengetahuan kami ya tentu ada beberapa obat yang dibuat dari herbal, tentu yang sudah melakukan riset, penelitian dan sudah terbukti untuk batu-batu yang memang bisa diobati dengan pengobatan atau medikamentosa. Jadi batu yang lebih kecil biasanya, batu ukuran 5 mm ke bawah tanpa ada komplikasi, bisa penanganan pertama dilakukan dengan pengobatan medikamentosa. Untuk herbalnya saya kira kembali lagi kalau memang jenis herbalnya sudah dilakukan penelitian ya. Tetapi tentu itu untuk yang kita ketahui selama ini yang masih secara tradisional yang kita ketahui memang belum banyak yang dilakukan penelitian untuk herbal. Jadi saya kira kembali lagi bahwa itu harus konsultasi dengan dokter apakah memang obat-obat herbal itu memang sudah dilakukan penelitian yang dikonsumsi ya. Ya, jadi tidak sembarang obat herbal dok. Ya, betul. Ya. Mungkin beberapa orang mengklaim bahwa herbal itu karena dia herbal jadi tidak ada efek samping, padahal mungkin saja bisa justru jadi ada efek samping ya. Baik. Ya. Siap dok. Oke teman-teman, itulah tadi pembicaraan kita mengenai batu saluran kemih dan penanganannya, yaitu ISWL dengan narasumber kita pada hari ini Dr. Syakri Syahrir, spesialis urologi konsultan. Dan yang bisa kita petik pada hari ini, yang pertama, jika kita mengalami gejala atau tanda bahwa kemungkinan kita mengalami atau dicurigai mengalami batu saluran kemih, segera periksakan diri ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan jika teman-teman akan menjalani pengobatan, jadi teman-teman bisa konsultasi ke ahlinya, ke dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Wahidin, dan bisa mengakses layanan di sini untuk medical check up, untuk memeriksakan apakah ada batu atau tidak. Dan kami memiliki layanan ISWL atau extra corporeal shockwave lithotripsy untuk penanganan awal sebelum mungkin akan berlanjut ke penanganan operatif. Ya, terima kasih Dr. Syakri atas waktunya hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita bertemu di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.